Kalau tidak nanti seperti nyanyian anak ayam turun 1 juta. Kapan habisnya nyanyi nanti? Nah, setelah 3 rombongan miskin pertama jadi kaya, awas, kita ketemu orang miskin lain lagi. Terus kita suruh apa? Kita jadi miskin sekarang untuk saudara kita yang baru kita temui. Jangan takut kekurangan, karena kita dekat dengan sumbernya kok. Pasti nggak lama kita kaya lagi. Tapi belum sempat nikmati semua, datang rombongan miskin kedua kepada kita. Nah, ini bersambung, ngerti? Ini firman Tuhan luar biasa. Saya pernah bahas ayat ini dalam pertemuan. Waktu itu saya kaget. Kalau saudara pernah tahu Universitas Paramadina di Tebet, Jakarta, miliknya almarhum Nurkolis Majid, saya diundang Forum Rakyat Miskin. Nah, itu ada forumnya. Tapi karena saya takutnya ini kan di kampus Islam, kenapa manggil pendeta? Lalu saya telepon panitia di bulan Agustus menjelang kemerdekaan. Nah, mereka berkata, Pak, ini bukan cuma untuk Bapak, ini semua tokoh agama kami libatkan, termasuk orang kepercayaan, saudara Hindu, Buddha, Islam. Terus saya tanya lagi, kenapa saya ingin tahu itu loh alasan supaya saya nggak salah ngomong, tapi juga saya mikir kenapa saya. Oh, panitia memilih Bapak karena saya nggak tahu, karena bukan saya yang menominasikan. Tapi setahu saya Bapak itu dipilih karena menurut mereka Bapak sudah berhasil mengentaskan kemiskinan dalam dunia pendidikan di Papua. Wah, puji Tuhan kalau begitu. Tapi lama hati saya berkata puji Tuhan ini. Kok bisa tahu? Soalnya waktu saya bicara itu, selesai pas jam makan saya duduk dengan seorang kiai, saya lupa kiai. Wah, saya baru tahu kalau di kitab suci Injil ada konsep seperti itu. Karena terus terang saudara, 10% buat Kristen, buat Islam zakat itu cuma 2,5%. Seandainya semua orang Kristen melakukan hukum 10%, nggak ada orang miskin di Indonesia. Karena sayang dikorupsi gereja semua. Yang 10% itu tadi nggak sampai kepada orang miskin. Lalu saya kupas ayat ini. Yesus itu seperti itu. Jadi kalau orang-orang kaya di Indonesia yang Kristen khususnya berkata, mau seperti Yesus, nggak takut miskin. Terus saya akhiri dengan ilustrasi. Siapa masih ingat? Apa satu benda saja, bukan benda berarti barang, tapi satu keadaan yang disebut terus dari kejadian sampai perjanjian baru. Sumur. Betul nggak? Mengapa papa kita paling banyak bicara soal sumur? Bahkan kita ingat kisah Yohanes pasal 4. Di sumurnya siapa? Sumurnya siapa? Pernah hitung berapa ribu tahun jarak Yakub ke Yesus? Hampir 4.000 tahun. Sumurnya masih ada. Bayangkan, hampir 4.000 tahun sumur itu masih ada. Nah, satu kali saudara, saya diingatkan Tuhan ini. Dulu saya masih kecil tinggal di desa Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Nggak ada listrik, nggak ada air pump, adanya sumur. Saya dari kecil itu melihat itu begini, kenapa papa saya itu punya sumur itu lebar, besar dan tinggi. Nah, setelah saya makin dewasa saya ngerti kenapa papa saya bersumur sebesar itu. Karena di daerah kami, walaupun jarak tinggal kami itu dengan Bengawan Solo yang lewat desa Babat itu jaraknya nggak sampai 300 meter. Tapi nggak tahu kenapa daerah kami itu kering. Nah, kebetulan di belakang rumah orang tua saya ada mata air. Nah, kalau dia buat sumur besar begitu, supaya tetangga-tetangga di rumah belakang kami pagarnya ada pintu. Itu pagi dan sore masih dibuka oleh papa saya. Tetangga ngambil air dan mereka bawa timbasnya sendiri. Supaya orang itu cepat banyak ambilnya, jadi satu kloter rame, bisa 30 orang di situ. Nah, sambil ngerumpi mereka ngambil air, kloter kedua datang, terus begitu. Nah, suatu kali musim kemarau. Namanya anak kecil pasti pelit, semua anak itu pasti pelit. Mereka sudah tua pelit kayak anak kecil, nah gitu saja. Saya tuh takut kalau mereka semua ambil air ini, besok saya minum apa? Besok cuci pakaian pakai apa? Mandi pakai apa? Itu takut. Nah, adik ibu saya tinggal di rumah. Sebenarnya dia
Om tolong angkat saya mau lihat airnya tinggal seberapa. Itu sore. Kaget, sudah kelihatan dasarnya. Saya takut besok bagaimana ini. Besok pagi-pagi saya bangun, saya minta diangkat lagi. Airnya naik lagi. Itu masuk ke jiwa saya. Semua kita pasti punya sumur dalam hidup. Baik sumur secara jasmani ataupun sumur secara penghasilan. Begitu banyak manusia minum air yang tidak pernah fresh. Air tersimpan sudah 3 tahun, 4 tahun. Kenapa? Karena nggak pernah dihabiskan untuk hari ini. Kita takut besok minum apa. Padahal kalau kita buka rumah kita dan orang ambil air sumur itu, biar habis hari ini tidak apa-apa. Tinggal tidur, malam itu sumbernya mengalir lagi. Maka besok kita pakai air yang segar karena air yang baru. Kenapa kita takut kekurangan? Nggak usah takut. Kita bisa punya sumur yang macam-macam dalam hidup ini. Ayo buat sumur lagi, amin. Terus sumur diperbesar, tambah lagi sumur apa. Saya belajar itu. Hebat sekali Tuhan kita. Ternyata memang kalau kita mau hidup seperti 2 Korintus 8, nggak ada orang miskin di dunia ini. Amin. Mau seperti itu? Takut miskin? Rugi kalau takut miskin. Saudara, itulah yang Tuhan rindukan atas kita. Maka itu jangan pernah takut. Kalau kita nggak punya apa-apa, kita tetap punya sesuatu. Lihat sebidang tanah besok, amin, ketemu orang di bis, di angkot, di pasar, di mana, sebidang tanah. Kalau perpuluhan itu penting, dengar kalimat. Kalau perpuluhan itu penting, betapa berdosanya Tuhan Yesus, Paulus, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Yudas. Sangat berdosa mereka. Mengapa? Sebab mereka tidak pernah berkata satu kali pun tentang perpuluhan di Perjanjian Baru. Nangkap maksud saya? Mengapa Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus, Yudas bicara iman, ketaatan, kesucian, pertobatan, dan semuanya? Karena itu penting. Jadi perpuluhan itu tidak penting karena Yesus saja tidak bicara. Mengapa kita sibuk dengan perpuluhan? Karena pendeta mata duitan. Perpuluhan tidak harus dibawa ke gereja. Kata Malaki 3:10, supaya ada makanan di rumahku. Siapa rumah Tuhan? Jawab, siapa rumah Tuhan? Tidak tahukah kamu waktu bukan rumah Tuhan? Sekarang baca Ulangan 26:12. Lihat ayatnya. Jadi tidak apa-apa, bawa itu kepada anak suku, kepada siapa saja yang perlu. Ulangan 26:12. Tapi saya nggak mau diskusi malam ini ya. Kalau saudara masih mau berilah, tapi saudara rugi. Tuhan nggak nyuruh kok. Jadi harus kita bagi. Kalau mau beri, bagi. Kalau saya bukan lagi perpuluhan, saudara, saya itu hampir 100% yang saya beri. Maka itu saya nggak pernah sibuk dengan perpuluhan. Jadi berikan kepada 4 kelompok orang itu. Orang Lewi jelas hamba Tuhan. Orang asing itulah orang yang belum percaya Yesus. Anak yatim kita tahu, janda kita tahu.